huge, unbelievable. If Allah says it's azim, something unbelievable. Inna zalzalat as-sa'ati shay'un azim. Why? Allah says, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Which means on that day you will see every woman that is pregnant, her baby will be dropped. She can't hold it out of fear. Every single woman that's pregnant. And you will find the people running around as if they are intoxicated, drunk, like a drunk person. But they are not drunk. But the punishment of your Lord is so scary and so hard. So Allah keeps on saying, وَإِذَا الْوُحُوشُ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. The ocean also will lose its balance. Imagine. And we all witnessed on television examples of the tsunami. That's only little examples happening now. Allah tells us when the oceans really lose their balance. Big tsunamis. And imagine, it's undescribable. When you hear these things, mountains and earth lifted and crushed, the sun losing its light and power, the stars colliding with one another, the oceans losing their balance and their laws of balance and all that stuff. This only tells you that there is a terrible imbalance happening in the universe, in the solar system, gravity, everything, as though everything is reversed. As though gravity is being lost and everything's being reversed. Allah subhanahu wa ta'ala also tells us that when He destroys the earth, Allah tells us that every man will remember and what remembrance do for him. In Surah Al-Qiyamah, Allah swears by the Qiyamah, by the day of resurrection and by the day of destruction. When Allah swears by something, it's something amazing. Allah says, لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. I swear by the day of resurrection and I swear by the soul that repents. So Allah subhanahu wa ta'ala telling us that when you hear about the hereafter and the destruction, come back to your Lord. Allah subhanahu wa ta'ala values you a lot. Come back to your Lord. Nafsil lawama. And then Allah talks about how He will raise you and how He will gather you. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا علما نافعا وسلم تسليما كثيرا. Para hadirin jamaah sholat subuh asyhadu an la Allah. Alhamdulillah pada ini kami bisa kesempatan Allah untuk membaca firman-Nya, membaca Al-Quran. Dan hari ini kita akan membaca surah Al-Haqqah, surah 39.
Halaman 29. Surat ketiga dari Surat tersebut. Surat ini berisi tentang uraian tentang kiamat dari awal sampai akhir, membicarakan tentang akan kiamat, gambarkan kedahsyatannya, kemudian nanti juga menggambarkan orang-orang yang percaya akan terjadinya kiamat, maka nanti akan mendapatkan menunjukkan keyakinan itu benar dan akan mendapatkan balasan yang baik. Sementara yang mengingkari akan mendapati keinginan dalam penyesalan yang luar biasa karena tidak percaya terhadap adanya kiamat. Jadi ayatnya ada 52. Nanti kita baca dari ayat 1 sampai 42. Tidak ada ayat. Ya, satu halaman maka nanti akan kami jadi satu halaman pasang. Ya, mungkin sebelum kita sampai begitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام
خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Haqqah ayat 1 sampai 52. Ayatnya pendek-pendek, tapi ada beberapa ayat yang agak panjang. Nanti di ayat Saqaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatara qawma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhrin qawiyah. Ini biasanya anak yang membacanya bingung pokoknya karena semuanya dalam alif walaupun berhenti. Jadi kalau yang gak ngerti artinya malah pokoknya kadang-kadang gak tepat karena ada yang orang gak ngerti dalam alif berhenti saja. Justru artinya gak tepat. Kalau baca satu nafas gak kuat, gak pegang. Jadi makanya tadi saya baca Saqaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Gak ada waktunya. Tapi di dalam banyak kitab pokok bidang di situ ada waktu, ya, ada waktu itu bisa waktu. Tapi ada. Jadi kalau memang tidak puasa bernafas, berarti khusuma saja. Ya. Dan nanti tidak perlu mengulang lagi. Saqaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fadaral qawma fiha di surah Al-Anfal sebenarnya juga bisa, tapi banyak ulama yang nggak berkenan wakaf seperti kalimat seperti ini. Jadi setidaknya kalau kita mau wakaf ya husuma, insya Allah kuat balasnya. Kalau puasa nafas ya apa-apa. Itu
yang ideal karena ayat ini satu satunya. Sekolah alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatara al-qawma fiha sar'an. Itu ada yang saya perhati, kalau nggak perhati jadi husuman saja. Nanti kita lihat artinya, karena wakaf itu ya sesuai dengan arti. Nanti husuman itu pasti ada koma atau sini koma. Mari kita lihat surat ini karena isinya itu mengingatkan kita akan hal yang sangat penting dan justru kebanyakan kita itu lalai terhadap hal ini yang sangat dahsyat. Sehingga Rasulullah menjadikan surat ini salah satu surat yang selalu dibaca ketika sholat malam. Ini penting, ini saya sebelum kita masuk ke terjemahan atau pasirnya itu ya. Jadi hendaknya di antara kita itu punya pegangan terhadap Al-Quran. Pilih saja salah satunya, pokoknya kalau bisa diapun sebanyak. Jangan sampai nggak punya pegangan, nggak punya cinta pada surat. Artinya kalau kita punya cinta, itu pasti setiap hari kita lakukan puluhan kali atau sekali. Artinya bukan bahasa saya kan surat Al-Baqarah tapi nggak bisa dibaca. Itu namanya nggak senang. Jadi senang itu baca terus setiap hari wajib surat Yasin. Ya, misalkan kita senang surat Al-Fatihah atau surat Al-Mulk yang menyelamatkan kita. Setiap hari targetkan minimal 1 kali baca Al-Mulk. Sampai yang lainnya harusnya pelan-pelan. Kalau yang hafal Al-Quran, alhamdulillah dari setiap hari bisa terus gitu. Ya, ini tradisi para ulama itu dalam berinteraksi dengan Al-Quran ada 2 cara. Para ulama biasanya 2 cara. Yang pertama baca dengan tadabbur, biasanya tampil pelan jayanya benar. Itu kadang-kadang ada riwayatkan bahwa beberapa sahabat itu sehari itu kadang-kadang sholat banyak surat itu saja, itu berarti dalam konteks yang tadabbur. Terus satu lagi itu dari para ulama itu saya punya yang tadabbur, bacaan yang tujuannya nikah kalau bawah untuk mendapatkan banyak kebaikan, banyak pahala. Maka bacanya agak cepat itu ya biasanya ada yang sampai 1 hari hatam, sampai 3 hari hatam, tergantung kesiapan masing-masing. Biasanya yang orang-orang yang berdoa biasanya punya tradisi itu ada yang bacanya benar-benar kaki, alfil dengan tadabbur, bacaan yang sifatnya hadir untuk jaga hafalan agar terjaga. Kan kalau orang hafal 12 itu minimal seminggu jangan sampai nggak ketemu. Ada yang sampai sekali 2 hari. Itu cara berinteraksi Al-Quran. Karena Rasulullah pernah bersabda almarhum ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan sesuatu yang ia cintai. Kalau kita cinta dengan Al-Quran, dan tadi kalau mampu gabung silakan, itu lebih baik pasti. Kalau nggak mampu, jangan nggak berpegangan sama sekali. Ini perlu diingat. Pernah kan saya sering cerita itu ada salah seorang sahabat. Saking cintanya dengan Qur'an, ya dengan Qur'an, setiap sholat, setiap rakaat mesti baca Qur'an. Misalkan sholat pertama baca surah Al-Kautsar tambah Qur'an. Sholat kedua Al-Kahfi tambah Qur'an. Amal-amal kan bosan yang dengarkan, makmumnya itu protes. Ya Rasulullah, ini ada orang ini ada setiap sholat itu Qur'an saja. Protes itu. Yang cukup Al-Kautsar secara ini tidak setiap rakaat mesti ada Qur'an. Itu puluhan tahun ya sampai diingat. Jangan begitu pastilah sama Rasulullah. Benar kamu begini gitu. Iya kenapa? Biasanya surat ini Al-Marhum ma'aman ahabba. Orang yang bersabarkan itu. Jadi terus waktu itu tanya ini, kamu kok begitu ngapain? Ya saya begini. Kalau nggak mau ya jangan jadikan imam saya. Saya ambil aja gitu. Akhirnya tapi orang ini
ya paling itulah paling dianggap kokoh sehingga mau nggak mau ya dengerin. Tapi setelah mendapatkan penjelasan Rasulullah dia akan berkelana. Jadi begitu orang jadi kita seperti itu, jadikan surat yang kita cintai itu menjadi kebiasaan kita. Saya menyampaikan ini untuk ibu saya juga. Jadi mazmunan yang saya hafalkan karena itu ada yunashidu fi irqani habibi wa ajdir bihi sudan ilaihi wa salam. Jadi nanti kan ini wahai fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yaqahu sanan mutahallila hunalika yahnihi makinan wa rawatan wa min ajlihi fi dhimati aizil kita. Nanti ketika kita masing-masing sudah di alam kubur, nanti sesuatu yang kita cintai akan mampukan itu akan datang dengan wajah soal yang menyenangkan lah untuk menjadi teman itu. Dan ini teman itu yang mampukan itu dia itu yunashidu fi irqa'iyah, nanti akan sangat memaksa Allah untuk memberikan keridhaannya kepada orang yang menjadi sahabat itu. Dan kalau yang minta Al-Quran nggak boleh ditolak oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita sendiri itu pokoknya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an kasih. Jadi kita punya tradisi halaman ya. Kita kalau seandainya satu hari cuma bisa satu rubuh, berarti nanti 500 hari baru hatam. Ya, nggak apa-apa. Tapi punya kecintaan pada Al-Quran, surat yang kita senangi banget. Itu jadikan baca setiap hari diulang. Kalau setiap hari kita bayangkan 5 kali sholat, berarti 5 kali minimal itu terus. Kita tahu pasti nanti kita akan banyak faedahnya. Saya dulu pernah pokoknya ini harus jadi pernah sekian tahun itu saya dulu mencatat sampai 1000 sekian itu saya catat sekali tidak saya catat. Jadi itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Setiap hari pokoknya itu Al-Quran. Itu terkait dengan Al-Quran. Sebelum kita masuk, karena ini pas ini temanya tentang hari kiamat. Maka nanti saya hanya membaca secara saja terjemahannya. Ayat ini benar terjemahan ini. Nanti ya kalau ada beberapa yang perlu dijelaskan, kita jelaskan. Al-Haqqah, hari kiamat. Dinamakan hari kiamat Al-Haqqah itu karena nanti sesuatu yang kita tidak ketahui, yang kita yakini saat itu nanti akan dinyatakan benar di hari kiamat. Seluruh hal-hal yang banyak diingkari oleh manusia saat itu pasti nyata. Al-Haqqah, haqqah, namanya sesuatu yang pasti. Karena itu kiamat dikatakan hari yang pasti, tidak mungkin tidak. Terus hari itu juga seluruh hak orang akan diberikan secara adil. Baik yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasannya, yang berbuat keburukan juga akan mendapatkan balasannya. Kalau di dunia ini kadang-kadang orang berbuat baik tidak dihargai orang, ya. Tapi jangan sampai tidak dihargai orang itu kita menjadi ngapain? Jangan begitu, karena memang di dunia ini tempatnya yang begitu, pokoknya suka dan begitu biasa. Ya, senang dan susah itu gantian, tergantung hati kita bagaimana bisa menyikapi yang datang pada kita. Yang datang pada kita itu baik kalau kita bisa menyikapi dengan baik. Kalau diuji, tidak dianggap orang, ya sudah biasa saja. Yang penting kita berusaha di hadapan Allah itu menjadi yang terbaik. Nanti di hari kiamat itu semua hal itu akan nampak. Nanti akan tahu siapa yang belum meremehkan kebenaran akan menyesal saat itu. Siapa yang yakin akan benar itu akan nampak dan bahkan balasannya tidak terduga, tidak dibayangkan. Nanti kita lihat penggambaran antara orang yang beriman dengan yang tidak. Nanti kontraskan. Malhaqqah, apakah hari kiamat itu? Diulangi. Jadi diulangi itu biasanya dalam pertanyaan seperti ini itu menunjukkan betapa sesuatu yang dipertanyakan itu sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi dengan dibilang begitu saja dalam kajian balagha itu orang sudah tahu bahwa hal yang disampaikan ini luar biasa. Jadi pengulangan itu nggak ada itunya, ada nilainya. Jadi nilainya luar biasa. Jadi orang yang ngerti bahasa itu sudah membayangkan
surat ini ini kan kita tahu ini Sayyidina Umar itu masuk Islam ketika mendengarkan surat Toha. Tapi surat ini yang pertama kali yang berpengaruh pada beliau. Ketika mendengarkan surat Al-Haqqah ini langsung kehadirannya sudah langsung sambung. Hanya menunggu waktu ketika kejadian surat Toha dibacakan oleh adiknya, ya langsung Sayyidina Umar bergema. Jadi surat ini luar biasa. Jadi ini surat ini kalau kita lihat turunnya itu ya tahun 5 Hijriah ya, 5 sebelum itu ya, sebelum ya, karena itu dari Habasyah surat ini turun sebelum kematian sudah. Dan saat itu Islamnya Sayyidina Umar nggak jauh dari surat ini. Jadi abad ke-3 sebelum 5 Hijriah itu Sayyidina Umar. Jadi berarti ini surat pertama yang menjadikan hati Sayyidina Umar itu tersentuh dengan itu. Setelah itu nanti surat Toha yang dibacakan oleh adiknya, kemudian langsung beliau bicara Rasulullah langsung bersahabat. Dan itu salah satu doa Allah berkuat dengan apa dengan Sayyidina Umar bukan apa itu. Salah satunya Sayyidina Umar. Wa ma adraka mal haqq. Tahukah kamu apakah al-haqq itu? Wa ma adraka mal haqq. Ini 3 pertanyaan. Biasanya kalau wa ma adraka mal haqq itu biasanya dikasih tahu. Kalau itu informasi yang di luar pasti sudah tahu. Wa ma adraka wa ma yudrika. Sebenarnya sama, tapi ada dikasih wa ma yudrika la'alla sa'ata. Itu dan informasi itu dibiarkan begitu saja, tidak akan dikasih tahu. Tapi kalau pertanyaannya wa ma adraka mal haqq, biasanya di setelah itu ada penjelasan terkait dengan tanda-tanda original hal yang disebutkan. Dan ini nanti ayat keempat mana? Ayat keempat sampai beberapa berikutnya itu menjelaskan tentang umat-umat terdahulu yang mendustakan para utusnya. Jadi diawali dari kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Kaum Tsamud dan 'ad telah mendustakan al-qari'ah. Hari kiamat yang mendekatkan tadi. Jadi qari'ah ini juga namanya dari kiamat. Dikatakan qari'ah itu yang itu menggetarkan, hari itu sangat menakutkan bagi seluruh orang. Makanya al-qari'ah ini hari kiamat ini. Kaum Tsamud dan 'ad mendustakan hari kiamat. Ya. Ini Tsamud dan 'ad ini kaumnya Nabi Saleh dan Nabi Hud ya. Ini tidak bersamaan jauh masanya. Tapi ini disebutkan di dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa nanti seluruh kalau pendustaan kepada kebenaran itu pasti akan berulang sekali kiamat. Ya. Kan ini konteks ayat ini kan juga untuk meringankan beban Rasulullah yang ditentang oleh kaumnya. Sehingga seakan-akan dalam kisah ini tidak hanya kau saja wahai Muhammad, seluruh nabi-nabi juga dilaporkan sama umatnya juga menentang seperti itu. Dan nanti dampaknya atau akibat akhirnya pasti sama, yang benar itu yang akan menang. Meskipun tidak terbayangkan sebelumnya tapi pokoknya sekitar itu pasti akan begitu. Ya, sekuat apapun kedudukan, kejadian pasti pada akhirnya kalah. Wa ta'adun fa'uliku bi'in fa'amatanu fa'uliku bi'in. Kaum Tsamud dihancurkan dengan suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras sehingga kendaraan telinga ini gagak-gagak. Nah, kalau suara mencekikan, kan ada batasnya telinga itu. Ini mereka dihancurkan dengan suara yang cukup keras sehingga mereka binasa. Wa ta'adun fa'uliku bi'in sorsorin adiyah. Sedangkan kaum telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat tinggi. Angin topan yang sangat tinggi. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman. Yang menimpa mereka, angin itu menimpa mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus, dan husuman terus menerus, enggak berhenti. Coba dibayangkan, diterpa angin sangat dingin, hembusnya kencang, kemudian selama berhari-hari tidak ada putus-putusnya. Sekarang konteksnya kita hujan, Jakarta hujan
kemudian 4 jam aja sudah banjir. Barangkali kalau 8 hari sudah gunung. Dan ini siksaan yang menimpa sahabat kaum Ad seperti ini. Setiap hari terus datang. Fata wa qauma fiha sar'an annahum a'jazuna khawyan. Maka kau melihat kaum itu ya, kaum Ad itu mati bergelimpangan ka'annahum a'jazuna khawyan, seakan-akan mereka seperti pohon yang sudah tumbang. Ini pohon kurma yang sudah tumbang karena malam-malam itu. Nah, seperti itu jadi bergelimpangan malam-malam. Fahal tawalau min baqiyah, adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Ada. Jadi turunan ini, kedua ini salah satu suku Arab yang tumpas sampai akar-akarnya sampai sekarang nggak ada berlanjut. Jadi suku Arab yang al-Badilah yang tidak ada, jadi sudah terputus karena kedurhakaannya terhadap Allah. Kemudian kita sambung lagi dengan wajah Fir'aun wa man qadalahu wa tafika fil qadiyah. Begitu juga Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya serta penduduk negeri-negeri yang dimungkir balikan datang dengan membawa usaha yang besar. Wal tafikatu itu negeri atau daerah yang dimungkir balikan. Ini menunjuk pada kaumnya Nabi Lut, yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, yaitu apa? Hubungan sesama sejenis, liwat atau homoseks dan lain-lain. Itu mutafikat, dihancurkan. Yang atas jadi di bawah, yang di bawah lah. Namanya apa yang sekarang? Itu dikasih apa ya? Pokoknya berbalik. Itu lebih dasar dari itu. Akan dibalik oleh Tuhan mengatakan ifkun, ini jadi ifkun, hadis ini harus bohong kan memperlakukan fakta sama ini wal mutafikat bil qadiyah. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhadatan rabbiyah. Mereka mendurhakai utusan Tuhannya, lalu dia menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhadatan rabbiyah. Ini ada salah satu yang biasanya dikomentarkan oleh para ulama. Pengungkapan rasul dalam bentuk mufrad. Padahal yang di sini kan banyak, rasulnya kan banyak. Kaum Ad, kaum Thamud, kaumnya Nabi Lut, terus kaumnya Nabi Musa, Israel disebutkan. Tapi disebutkan rasul Nabi itu menggambarkan bahwa seluruh ajaran yang disampaikan oleh para nabi itu adalah pada intinya sama, mengadakan tauhid. Karena itu di dalam ajaran Islam kita diwajibkan mengimani seluruh utusan-utusan tanpa la nufarriqu baina ahadin minhum di surat Al-Baqarah. Kullu amana billahi wa malaikatihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu kita tidak membeda-bedakan seluruh utusan. Karena umat sebelumnya itu ada yang tidak senang dengan nabi ini, tidak senang dengan nabi ini. Islam tidak seluruhnya diposisikan sebagai utusan yang membawa risalah yang sama. Karena itu dijelaskan fa'asal rasulullah rabbihim fa'akhadahum akhadatan rabbiyah. Ayat 11 masih menceritakan tentang Nabi Nuh, yaitu ketika kaumnya menolak namanya, kemudian ditegakkan dengan air bah. Inna lamma tawalna muhammadna fil janiyah. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa naiknya ke dalam bahtera yang layak. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyana udhunun wa'idah. Untuk kami jadikan sebagai tadhkirah, peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mengambil manfaat atau mengambil pelajaran. Sini ini Nabi Nuh yang digambarkan. Kalau kisah-kisahnya nanti di surat Al-Raya panjang ya. Nabi Nuh nanti di 12 itu dikisahkan sampai pada dialog antara anaknya dipanggil. Enggak, saya mau ke gunung ini ya. Qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma' qala la asima al-yawma min amrillah illa ma'.
dengan sangat keras sekali. Di sini hanya dijelaskan 2 ayat. Artinya memang kisah-kisah Al-Quran itu ada beberapa yang berulang. Kalau misalnya Nabi Yusuf hanya di surat Yusuf itu pasti ada. Yang lainnya itu sebab Nabi Musa itu banyak sekali. Di sini salah satunya wajah Fir'aun wal muqabbalahu wal muqabbikatu bil khawti, hanya 1 ayat. Tapi kisahnya Nabi, bagaimana Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun, lalu kemudian Nabi Musa besar, terus Nabi Musa pergi ke kematian, itu dijelaskan di beberapa surat. Ada Al-A'raf, ada surat Al-Qasas, banyak. Terus bagaimana nanti perbincangan dengan para ahli sihir, itu dijelaskan di surat yang lain dari pasangan. Tapi di sini tadi karena menggambarkan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat pasti ada, maka contoh-contoh kaum yang mendustakan itu digambarkan secara ringkas. Tapi kita sudah langsung tahu itunya. Ini jangan terus coba kita perhatikan siksaan yang ditimpakan kepada Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh ini kan dari sesuatu yang sangat air kan simbol kehidupan, simbol kehidupan. Tapi kalau sudah menjadi, kalau Allah berkehendak itu menjadi siksaan yang mematikan. Sekarang air ini di saat ini kemudian kita katakan aku jadi hujan 10 menit itu sudah pada lihat sungai. Alhamdulillah di sini masih gitu ya, di Bekasi, di Jakarta Barat, Jakarta Utara, hujan 10 menit saja sudah naik itu air. Jadi dari unsur yang mendatangkan kehidupan, tapi kalau tidak dijaga dengan baik, ya akan kemarin kita ingat ya di surat surat yang itu surat Al-Mulk terakhir kan ditutup wal a'aytum min asfa'akum ghawran famayatikum bima'in ma'in. Coba kalian sekarang ini, kita sekarang ini di rumah pengairan ini sumur tiap hari manjur. Pernah berboleh gak? Itu nikmatnya tidak ada lainnya. Coba kalau seandainya Allah berkehendak air itu dimasukkan ke dalam tanah sehingga kalian tidak bisa, itu siapa yang akan datang ke sumber itu? Gak ada. Tahu-tahu itu sampai berapa 3 keluar air agar tukang itu baru ini ditanyakan. Hal-hal yang sifatnya reguler setiap hari biasa itu di situ sebetulnya nikmat Allah yang seringkali kita menyadari. Inna ja'alaha lakum tadhkiratan. Semua itu itu dijadikan sebagai tadhkiratan wa ta'ayyaha udhunun wa'iyah, dan agar supaya diperhatikan oleh telinga yang wa'iyah, telinga yang waspada, telinga yang mau itu besar. Ketika ini ada riwayat ketika Rasulullah ketika ayat ini turun, Rasulullah dalam satu riwayat yang diikuti banyak ahli tafsir itu Rasulullah lama di sini saya bacakan bahwa makmun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inda nuzuli hadhihi ayat sa'al rabbi ayyaj'alaha udhuna ali. Saya berdoa semoga telinga Ali termasuk telinga yang udhun wa'iyah. Setelah itu menjadi al-Qur'an. Setelah doa semua itu bunyi Allah banyak, tidak ada satupun yang disampaikan oleh Rasul yang terlupa oleh itu. Jadi jika ada paham tidak lupa. Makanya di dalam batu ini kan An-Namati ini wa al-Mu'adzim bahaya yang sering dilakukan. Saya itu kotanya ilmu, pusat ilmu. Nah, salah satu pintunya itu ini berbahaya. Jika itu doa Rasulullah, mudah-mudahan telinga Ali termasuk salah di antara menyembah Allah. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk itu. Kita membaca Al-Quran satu kali belum apa-apa, pokoknya nanti pasti berpengaruh bahkan sama sebaliknya. Karena ini kiamat tidak perlu detail-detail, kita sudah sendiri sama-sama belum merasakan kan ya. Jadi dari informasi Al-Quran ini kita tahu kiamat dari Al-Quran. Kemudian fa'idan fi khufisuri nafqatum wahidah. Apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiupan.
wa qumilatil ardu wal jibal dan wahidah, dan bumi serta gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan dengan sekali benturan. Fayawma idzin waqa'atul waqi'ah, pada hari itu terjadi kiamat. Wa syaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah, langit juga terbelah karena pada hari itu kiamat. Bumi gambarkan ketika sudah ditiup sekarang itu trompet trompet, karena Allah untuk menghancurkan bumi nggak perlu tenaga yang banyak, hanya sekali ucapan ini bukan hanya itu aja, hanya trompet yang sudah hancur semuanya. Sesuatu yang kita anggap sekarang pokok itu ya nggak ada apa-apanya, nanti itu akan bumi akan bumi yang kokoh juga akan hancur, langit juga akan hancur, semuanya itu akan hancur. Ini apa nih pesan yang ada di dalam ini? Berarti kalau mau berdagangan, karena berdagangan dunia ini pasti akan hancur. Berdagangan pada hanya kepada Allah. Pesannya. Jadi yang kita sangka hari ini kokoh masyarakat seperti anak-anak bingung itu. Saya akan ke gunung. Karena memang nggak ada bayangan manusia gunung itu akan menggelam. Nabi Nuh yang tahu nggak mungkin hari ini nggak mungkin ada sama kecuali yang mendapatkan rahmat dan harus naik ke kapal ini. Nggak mau nggak percaya. Saat ada banyak kasih wadana masih melihat. Jadi di dunia ini nggak ada yang kokoh. Sekokoh apapun pasti akan, sehingga itu mengingatkan kepada orang Islam agar supaya tidak tertipu dengan hal-hal yang sifatnya fana ini. Tetap harus berdoa kepada Allah. Melalui apa? Ya tadi melalui amal soleh, bagaimana amal soleh. Amalnya apa? Ya banyak. Lakukan kerja yang kebaikan-kebaikan itu amal soleh. Termasuk dari kita punya keinginan pada Al-Quran. Wal malaku ala arjaliha wa ya'lamu ma'asyaratika fawqahum yawma idin thamaniyah. Dan saat itu wal malaku, para malaikat berada di berbagai penjulunya. Wa ya'lamu ma'asyaratika yawma idin fawqahum yawma idin thamaniyah. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhan di atas mereka. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi. Informasi yang ayat 17 itu ya kita tidak bisa. Pokoknya kalau para ulama menangkap wal malaku ala arjaliha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah, itu menangkapnya bukan malaikat enggak itu, tapi dengan dasar seperti itu kenapa menggambarkan hal itu yang sangat luar biasa, luar biasa. Mereka malaikat berjejer di sisi-sisinya, ya. Kemudian ada yang bertugas menjaga arsy Allah. Itu makhluk Allah seperti apa ini? Ya, itu nggak tahu kita, pokoknya. Tapi intinya di ayat dalam Yaumul Idin, saat itu kalian dihadapkan di pengadilan Allah, tidak ada satu pun yang tersembunyi. Perbuatan, niat, ya apa itu semua akan terlihat, semua orang akan tahu. Nah, lalu ini digambarkan ayat 19 ini. Ayat 19 tentang orang-orang yang man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, ia berkata kepada orang-orang sebelumnya, ambillah daripada kitabku ini mubarak saat dimulai hisabnya, sesungguhnya saat di dunia aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima berat di bumi. Bahwa dia mesyakir maudiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Di jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Uqufuhadaniyah, yang pohon-pohonnya dekat. Kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan amal yang
untuk yang kita bangun. Orang yang dikasihkan kitabnya dari sebelah kanan, bagi simpul dia selamat. Ini bukan Tuhan yang mulai. Hayat Tuhan Tuhan Hayat Tuhan memberatkannya. Hayat Tuhan saking senangnya itu langsung orang ini kan dia yakin. Coba kalau orang dia kan gitu, kalau sukses sering kan begitu kan. Nah, kalau di Jakarta itu salah satu nikmat yang diberikan pada orang beriman, karena di dalam banyak kehidupan di dunia ini kadang-kadang orang-orang yang tidak beriman itu ngejeknya nggak main-main. Maka digambarkan surat Al-Kahfi itu innal ladzina ajramu apa ya mengetawakan ya apa yang ada nanti Quran nanti justru mereka yang ditertawakan. Ya, salah satunya begini. Jadi ketika itu dapat dan kalau di dunia dia itu masih dijual, kalau di akhirat bisa satu iman kayak itu kalau dikasih tahu kan ini berarti dimulai kesabaran. Mutasi ini ada peradaban. Kalau kita manis kontennya kita seperti ini berarti saya memang sudah yakin bahwa pada suatu saat nanti ini akan terjadi. Karena itu kalau kata Sayyidina Hasan Basri itu ya, jadi orang beriman itu punya prasangka baik dan punya prasangka baik terhadap Allah, maka dia berbuat kebaikan. Sementara orang munafik, orang kafir itu punya prasangka yang buruk kepada Allah sehingga dia berbuat keburukan. Ini berarti mulai saja. Itu kan saya sesungguhnya saya sudah yakin sejak dunia sudah yakin anti mulai saya akan mendapatkan berkah. Bisa juga diartikan ini obat anti mulai saja itu setelah orang-orang yang beriman itu menerima balasannya yang luar biasa itu saya tidak perlu kabar sehebat ini. Saya tidak perlu kabar sehebat ini. Ini obat anti mulai saja. Allah yang bisa jawab ya. Jadi ini menggambarkan betapa kenikmatan di dalam di akhirat itu, ya kenikmatan yang paling benar. Dari kulu wasrabu hani'an ya. Hani'an itu menunjukkan bahwa nikmat yang didapatkan orang yang beriman di akhirat itu nikmat yang sempurna, yang tidak ada bayaran. Berbeda dengan di akhirat di dunianya. Madu kalau kebanyakan tidak baik, terus masakan komer tidak baik. Malah di sana nanti ya sesuatu yang enak itu negatif hilang semuanya. Jadi semuanya tidak ada tantangan lah. Makan berlebihan tidak ada itunya. Itu karena balasan di asratul bil ajal qoliyah, karena sesuatu yang sudah dilakukan dia sejak lama di dunia karena keyakinannya pada hari kiamat itulah, sehingga saat di akhirat maka balasannya adalah balasan yang sempurna. Ini ayat 1 sampai 24. Ini jadi sampai nanti ayat 25 yang berbeda. Ini berbeda. Kalau dibaca ya selesai, singkat-singkat kita. Nanti ulang di baca surat Al-Baqarah ini setiap hari lah bacanya. Rasulullah saja memperlakukan surat ini istimewa. Setiap surat malam hampir surat yang dibaca berapa surat sampai ada saat malam ini aku ini rambutku jadi berubah ini gara-gara surat ini dan isinya itu semuanya ya terkait dengan hari kiamat itu, mulai ada kapan itu wasiat yang mudah-mudahan termasuk yang jangan termasuk ayat 25 ya. Karena itu penggambaran Al-Quran seperti ini itu ada hikmahnya bagi orang beriman ya, agar supaya kita siap-siap terhadap hari ini, karena nanti itu sudah tidak berguna lagi, karena amal itu menjadi dunia. Di akhirat sudah tidak ada amal lagi, itu saat panen. Kalau tidak ada yang panen, mau panen apa? Ya makanya harus dipersiapkan. Jadi hikmah, salah satu hikmah di antara penggambaran Allah terhadap hal yang gaib, penggambaran kiamat, pembalasan, terus apa itu
akan benar pada hari ini dengan sebaik-baiknya saat ada di dunia. Mungkin ini silakan kalau ada yang menambahkan ayat 1 sampai 24. Tadi separuh. Ngantuk ya. Pada masuk itu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit untuk Ustaz dan terima kasih atas usianya mengenai surat Al-Haqqah dan hari kiamat. Hari yang pasti ini dan hari kiamat, hari yang pasti ini. Banyak di Al-Quran ini mengenai dan banyak di mungkin beberapa surat banyak tentang hari kiamat ya. Oleh yang saya tahu cuma Al-Haqqah sama Al-Quran itu ada surat yang lain berarti ada. Dan mungkin ada anggota as-sa'ah ya. As-sa'ah juga hari kiamat itu ya. Iya as-sa'ah. Ya surat apa itu saya banyak sekali mungkin ya ayat Al-Quran mengenai hari kiamat. Cuma barangkali yang saya kurang tahu itu mungkin kalau kita pernah dengar lah mengenai tanda-tanda hari kiamat gitu. Apakah di Al-Quran itu ada gitu ya secara umum lah tapi mungkin kalau di yang saya tahu kan Pak Hadis Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tanda hari kiamat itu seperti matahari terbit dari barat gitu ya. Kemudian ketika budak sudah menjadi tuanya hewan-hewan mungkin seperti kambing tidak mau makan tumbuhan gitu mungkin dia habis. Apakah ada dalam itu sedikit mungkin tanda kiamat mendekat hari kiamat karena kalau saya lihat itu hanya hari kiamat masih datang gitu dalam pasti ada harus ada. Barangkali ditambah ada kepentingan kiamat itu karena kalau tidak salah ketika datang kiamat itu kan nanti orang beriman sudah meninggal sudah tidak ada gitu kan tinggal mungkin orang yang kubur aja karena mungkin saking menakutkannya kiamat itu sehingga orang beriman itu mati duluan barangkali Ustaz terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat terkesan tadi surah Al-Haqqah diterjemahkan, dijelaskan. Saya juga alhamdulillah terkesan juga. Ada dijelaskan mengenai misalnya malam-malam ala arjaiha, kemudian diteruskan lagi dengan bahwa ada 8 malaikat yang istilahnya menopang gitu ya atau menjaga arus gitu seperti itu. Mungkin ini bertanya atau bagaimana gitu ya. Maksudnya adalah bahwa arus itu kan Allah itu bersemayam di arus seperti itu ya. Nah, kemudian saat itu ada 8 malaikat yang menjaganya seperti itu. Nah, apakah ini berkaitan dengan akidah yang mungkin tahu dan seperti itu. Apakah pada ini pertanyaan yang menggigit juga saya. Pada saat itu arus yang dimana Allah bersemayam di situ itu tanyanya agak berat saja. Itu adalah terjadi apakah akan terjadi kerusakan juga dengan adanya datangnya hari kiamat sehingga pada saat itu malaikat sampai menjaga. Apakah bukan bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya
sehingga ya seperti harus itu ya tidak ada masalah sebetulnya gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaannya kenapa sampai disebutkan di situ bahwa ada berapa malaikat, bisa ada 8 malaikat yang menjaga ars. Nah itu kira-kira bagaimana hikmahnya atau bagaimana penjelasannya sehingga kita sebagai umat yang bertauhid, umat yang yakin terutama sekali dengan hadirnya hari kiamat yang maha dahsyat tentunya, nah, sehingga kita tidak terganggu keyakinan kita terhadap hari kiamat. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi yang tentang tanda-tanda hari kiamat. Memang secara jelas yang kata apa itu di antara tanda-tanda hari kiamat itu demikian yang banyak sebutkan di hadis Rasulullah. Kalau di dalam Al-Quran itu ya informasi seperti ini tadi, pokoknya penekanan bahwa hari kiamat pasti datang. Terus bukti-buktinya banyak. Bukti-buktinya itu dalil-dalil dari alam ini sampai bahwa Allah yang menciptakan sejak awal makhluk dari tidak ada menjadi ada. Kan logikanya itu nanti menghidupkan kapan? Nah itu loh. Sementara orang nggak mungkin mau tanah sudah jadi tanah, masuk tanah bisa belum? Apakah kan nggak berpikir? Namun nggak ada apa-apa, tahu-tahu ada. Loh itu mulanya lebih gampang. Sampai digambarkan di kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan salah satu Nabi Bani Israil kan pengen tahu jadi. Wa Ibrahim Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi ada kamu nggak percaya Ibrahim? Percaya ya Allah, percaya ya Allah. Tapi untuk lebih memantapkan. Nah, jadi pertanyaan Nabi Ibrahim bukan karena nggak percaya, tapi karena untuk memantapkan itu, yang mengatakan dan namanya Nabi beragama dengan Al-Quran, mesti jawab benar sama Allah. Ini coba kamu ambil 4 burung, kan ada 4 burung, tak itu dicicak kan apa pokoknya dicampur diaduk, sudah nggak terbayangkan kalau manusia sudah nggak bisa itu. Tahu-tahu suruh naruh di 4 burung angin, lalu ambil langsung darah sendiri menyesuaikan bentuknya. Itu gambaran yang digambarkan oleh Al-Quran. Ya semacam itu. Nanti kalau kita minta ya akan kejadian. Ini kan yang minta Nabi. Yang Nabi ada lagi di Ashabul Kahfi yang dijadikan itu Ashabul Kahfi. Itu anjingnya nggak berubah, makanannya berubah semuanya. Tahu-tahu semuanya bisa. Itu hanya penggambaran untuk meningkatkan kita badan. Biasanya penggambaran Al-Quran itu pasti dengan pokoknya disampaikan kepada pendengar itu dengan logika yang rasional, sehingga kalau orang berpikirnya benar kesimpulannya pasti sama. Yang sudah nggak benar itu kesimpulannya pasti dia tidak jujur dengan itunya artinya. Pokoknya pasti ada hal-hal di luar yang sifatnya secara fitrnya itu menerima, tapi kan ada hal-hal yang sebab apa itu sehingga dia berhalangan. Sehingga zina udhunul wa'ya itu sangat penting. Semoga kita diberikan udhunul wa'ya, telinga, mata, dan hati yang waspada terhadap bukti-bukti yang sudah sebelumnya. Sehingga kita jadi kalau di ayat Al-Quran itu yas'alu ayyana yaumul qiyamah gitu. Fa'idha bariqal basar. Tanda-tandanya nggak pernah ada itu. Ya, pokoknya mesti silahkan hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana Musa. Di mana tahu kenapa kamu tanya? Kenapa itu? Nanti ada yang tanya siapa? Kamu sudah siap? Ada yang tanya kan? Tanya berapa kali? Nggak digubris oleh Nabi. Terus kemudian pas sudah itu Nabi, siapa tadi yang tanya? Bapak, saya Rasulullah. Emang kamu sudah persiapan apa? Nggak ada Rasulullah. Saya cuma punya modal satu, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Langsung itu salah satu hadis yang sangat membanggakan.
saat itu langsung antama ahad, ya, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Sehingga hadis ini langsung ditanyakan, itu kan apakah untuk dia saja? Enggak, untuk semuanya. Gitu. Pokoknya siapa yang cinta, maka cinta itu harus diarahkan yang benar. Kalau cinta ke dunia, ya salah. Cinta yang benar itu nanti akan menjadikan. Karena itu dalam ajaran Islam kita dianjurkan punya lingkungan yang baik. Karena nanti ini Pak Momon nanti jangan lupa ingat saya. Besar dulu punya teman namanya Fahrul Razi. Itu manfaatnya kita punya lingkungan. Karena nanti setiap orang itu, ya kan di surga itu balasannya itu setiap yang membahagiakan orang yang akan mendapatkan balasan itu akan dipenuhi. Nah biasanya orang baik kan saya dulu pernah nih dulunya bodoh terus itu. Mana orang yang bahagiakan? Itu salah satu bahwa kecintaan terhadap kebaikan itu akan menjadikan kita sebab kemudian tanda-tanda itu mesti jangan terkait dengan yang Pak Haji Muhammad tadi, beliau pasti punya jawabannya kepanjangan. Tapi memang itu kalau para ulama itu membacanya pertanyaannya nggak ke sana. Mungkin ada pertanyaan, tapi di situ untuk menggambarkan betapa penggambaran itu menunjukkan hari itu begitu menggemparkan, mencengangkan dulu. Bayangkan dulu, malaikat yang kedatangannya saja sudah mendebarkan, dia menakutkan. Ini kita lihat berjejer, kita mulai berjejer menjaga itu. Di sini makanya biasanya kesimpulan yang saya katakan, misalnya kesimpulan ayat-ayat, misalnya saya baca Quran, saya lihat ini. Al-malaikatul kiram yakifuna ala jawari bis-sama'i wa atrafiha khadi'ina li rabbihim wa mustaqimina li 'azamatihi wa hadha yadullu ala haibatil mawqifi wa 'azamatil khaliq. Dari situ arahnya. Jadi malaikat yang sangat mulia itu berjejer terus di sisi yang itu menggambarkan betapa hari itu sangat luar biasa dan menggambarkan betapa keagungan Allah enggak terbatas. Nah, itu kesimpulannya. Yang kedua, namanya minal malaikati qawmi yahmiluna 'arsy ar-rahmani fawqahum mimma yulamisu 'azamatullahi wa qad ya'azamatullahi wa qudratuhu al-hadiyah allati la tahsana. Terus tusyirul ayatu ila quwwatil lahiyah allati wahabahu Allah bil malaikah. Fa idza kana thamaniyatun minhum faqad yahmiluna al-'arsy al-'azim fadzalika yadullu ala dhukhumati khalqihi wasifatillahi lahum bil qiyami bi mahamin jalilatin. Jadi kembalikannya kalau ya ini kan luar biasa. Terus kemudian kalau 8 malaikat saja ditugaskan untuk mengemban makna itu betapa besar, betapa kekuatan yang dikasihkan kepada malaikat itu luar biasa. Nah, kita kedatangan duanya muka nakir sudah takut ya. Ya itu aja. Yang jelas penafsirannya banyak, tapi biasanya terkait dengan hal ini itu para ulama biasanya membuat garis tegas saja. Kita ya, meyakini ini bahwa Allah itu punya arsy. Tapi bagaimana Allah di arsy, bagaimana bentuknya itu tidak terbayang. Jadi pokoknya ada arsy juga kita menggambarkan sebagai raja, tapi tidak seperti itu. Pokoknya pasti akhirnya dibantah. Menggambarkan kalau Anda dalam satu ruangan ada kalau itu sosok yang luar biasa itu gimana posisinya? Allah itu digambarkan berada di arsy, tapi bagaimana arsy-nya? Seberapa besarnya, seperti apa Allah bersemayam itu sudah bukan menjadi pembahasan kita lagi. Jadi fokuslah kepada perbuatan Allah yang sudah berbenar di alam ini, jangan fokus pada zat Allah. Karena kalau kita fokus pada zat Allah, lama-lama konsep juga, apalagi kan nggak kuat ya, konsep pasti konsep itu. Kalau nggak kuat, itunya. Jadi lebih baik berpikir kepada oh ini pohon, oh ini. Jadi kepada kita Allah yang begitu sempurna ini yang nampak di hadapan kita sudah ada. Kalau seperti ini pasti dibalik ini ada yang mengatur. Nah, sampai yang mengatur itu saja. Dan siapa yang mengatur ini? Siapa bentuknya? Apa ini? Ya udah itu bukan pembahasan kita lagi. Jadi untuk
kaifiahnya nggak perlu ditebakkan. Di sini saya baca juga nggak ada di sana. Jadi tadi Pak Haji itu berarti menjadikan kita itu soalan tadi itu menjadikan kita agak kuat secara akidah itu tidak gampang informasi-informasi yang seperti ini nggak perlu di dalam terlalu dalam kalau kita nggak punya perangkat yang memadai. Kalau ahli filsafat mungkin bisa menggambarkan hal-hal yang lebih detail lagi, tapi ujung-ujungnya nanti akan memperkuat. Kalau kita sudah ikut para ulama saja mengatakan ini sudah terima bahwa ini gambaran yang luar biasa terhadap hari kiamat, kita waspada dan kita mempersiapkan datangnya hari itu dengan terus kita berbuat kebaikan dan menebarkan keimanan kita. Mungkin itu cukup ya, terang sudah benar lebih waktunya posisinya sudah siap agak habis dan wajar berdoanya hormat ini suatu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wasallam.